Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian di mana saja antum berada, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat Ramadan. Selamat memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah dan bahagia. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terindah bagi kita. Semoga pula Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling bermakna dalam hidup kita. Dan semoga madrasah Ramadan, pendidikan Ramadan yang kita jalani insya Allah ke depan 30 hari mampu merubah sisi kemanusiaan kita menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang beradab, manusia yang berkarakter, manusia yang bisa menjalankan tugas utamanya, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuhnya. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kajian Ramadan tahun ini kami akan membawakan pesan-pesan pendek Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang kehidupan. Dengan satu harapan, selama 30 hari ini kita belajar bagaimana merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena manusia ini hidup adalah berjalan menuju kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Kita berharap selama 30 hari kita mengkaji pesan-pesan Nabi Muhammad dengan sebuah harapan, setelah Ramadan kita bisa merubah pola hidup kita. Dan dari awal Ramadan ini saya mengajak diri saya sendiri dan pemirsa sekalian yang berbahagia, mari kita menata ulang niat hidup kita. Karena Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita memperbaharui pikiran kita, memperbaharui hati kita, memperbaharui niat kita, supaya kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah mulai malam hari ini sampai akhir Ramadan nanti, setiap hari kita akan mengkaji satu hadis pendek Nabi Muhammad yang berisi pesan-pesan moral. Untuk yang pertama kali ini, saya akan membawakan sebuah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Abi Ubaidah ibn Jarrah. Pesan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abi Ubaidah ibn Jarrah, yang inti pesan ini adalah bagaimana kita hidup sederhana. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan bahwasanya satu kali waktu ada seorang tabi'in. Tabi'in ini orang yang beriman, hidup di zaman sahabat dan tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Artinya dia hidup di generasi sahabat. Namanya tabi'in. Ada seorang tabi'in datang menemui Abi Ubaidah ibn Jarrah. Ketika si tabi'in ini masuk ke masjid begitu, atau tempat Abi Ubaidah ada di situ, didapati Abi Ubaidah sedang merenung dan menangis, mencucurkan air mata. Si orang ini bertanya kepada Abi Ubaidah, "Ma yubkika ya Aba Ubaidah?" Wahai Aba Ubaidah, sahabat Nabi yang mulia, yang mana Nabi meninggal dalam keadaan ridho kepadamu. Di era Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Abu Bakar bangga dan ridho kepadamu. Begitu juga di era Sayyidina Umar ibn Khattab,
dan semua mereka orang-orang mulia itu menyaksikan kemuliaanmu. Mereka menyatakan kemuliaanmu. Apa gerangan yang membuat anda menangis demikian rupa, wahai Aba Ubaidah? Faqal, lalu Aba Ubaidah menjawab pertanyaan ini. Aku menangis, kata Abi Ubaidah, nabki anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yauman ma yaftahu Allahu 'alal muslimin wa yafi'u 'alaihim hatta dzakara asy-Syam. Faqal in yansha fi ajalik ya Aba Ubaidah fahasbuka minal khadam thalatha, khadimun yakhdumuk, wa khadimun yusafiru ma'ak, wa khadimun yakhdumu ahlak, wa yaruddu alaihim, wa hasbuka minad dawabi thalatha, dabatun li rahlik, wa dabatun li naglik, wa dabatun li ghulamik. Thumma hadha ana anzur ila baiti wa qad imtala'a raqiqan, wa anzur ila marbati wa qad imtala'a dawabun wa khailan, fa kaifa alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aba Ubaidah, ketahuilah wahai saudaraku, aku menangis karena aku teringat satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pesan kepadaku. Dalam pesannya Nabi Muhammad mengatakan, wahai Aba Ubaidah, akan datang nanti satu masa Islam ini akan sampai pada masa kejayaannya, dan Islam ini akan sampai ke berbagai penjuru dunia, sampai ke negeri Syam. Biasanya kalau sesuatu itu sudah berkembang, tentu ada perubahan-perubahan banyak ya, dalam pola hidup. Orang ketika hidupnya sederhana, biasa ketika dia menjadi kaya, ada perubahan dalam pola hidupnya, pola pandangnya, pola pikirnya ya. Nah, Nabi Muhammad berpesan akan terjadi satu masa nanti Islam mencapai sebuah kejayaannya ya. Dan dia akan tersebar masuk Islam ini sampai kemana-mana ya, menguasai dunia ya. Kalau engkau wahai Aba Ubaidah ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dan kau mendapati masa kejayaan itu, maka aku berpesan kepadamu wahai Aba Ubaidah ya, kalau kau harus punya pembantu, orang yang melayani kamu, jangan lebih dari 3. 1 orang untuk melayani kamu ya. 1 orang pembantu ya, untuk menjadi teman perjalananmu ya. Kalau kita pergi kan 1 yang harus ada di rumah, ngurusin keperluan rumah. Nah, 1 diajak untuk menjadi teman perjalanan ya. Dan 1 untuk mengurusi urusan-urusan keluargamu ya, mungkin untuk disuruh dan sebagainya dan sebagainya. Artinya dalam hadis ini Rasulullah tidak melarang orang itu punya staf, kalau bahasa sekarang ya, punya pengawal pribadi begitu boleh ya, atau punya pembantu, itu sesuatu hal yang boleh, tapi jangan berlebihan ya. Rasulullah berpesan begini karena beliau SAW itu sudah menerawang bahwa nanti ketika Islam ini jaya, orang nggak akan hidup seperti masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya, beliau sangat hidup sederhana. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar mempertahankan hidup mempertahankan kesederhanaannya supaya tidak timpang dengan kehidupan Nabi. Begitu pula di era Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian pula di era Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Khulafaur Rasyidin. Mereka hidup sederhana karena mereka tidak ingin kehidupan mereka tampak lebih mewah daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tapi zaman berubah, keadaan berubah. Setelah era Khulafaur Rasyidin, pemerintahan pindah ke negeri Syam. Di saat itu kehidupan orang sudah mulai bermewah-mewah.
Oleh karena itu Rasulullah berpesan sama Abi Ubaidah, kalau kamu panjang umur mendapatkan zaman itu wahai Abu Ubaidah, jangan berlebihan dalam hidup. Kalau kau butuh punya pembantu, punya staff, jangan lebih dari 3. 1 buat nemenin kamu jalan, 1 buat membantu apa kamu urusanmu, misalnya kamu mengajar atau kamu jadi apa ya dia bantu-bantu, 1 untuk di rumah ngurusin keperluan yang ada di rumah. Wa hasbuka minad dawabi 3. Kalau kau harus punya kendaraan tunggangan, jangan lebih daripada 3. Zaman dulu tidak ada mobil seperti sekarang. Ya. Jadi kalau sekarang mungkin kalau diterjemahkan untuk dengan bahasa sekarang artinya mobil ini atau kendaraan. Ya. Kalau kau kata Rasulullah punya kendaraan, punya tunggangan, jangan lebih dari 3. Ya. Dabatun lirahlik, 1 untuk perjalananmu. Wadabatun linaglik, 1 kendaraan untuk mengangkat keperluanmu. Mungkin kau mau belanja atau kau mau berdagang, dia untuk mengangkat keperluan-keperluanmu itu. Kemudian wadabatul li ghulamik, dan 1 kendaraan buat pembantumu. Nah, jangan kita kesana kemari naik mobil, pembantu kita suruh jalan. Ya. Dari sini sampai ke rumah, yang mana jarak dari rumahnya ke pasar itu mungkin 5 kilo, harus jalan kaki. Ya. Nah, jangan begitu, kasih dia kendaraan. Walaupun tidak harus sama dengan kendaraan kita, tapi dia ada kendaraan untuk dia melaksanakan tugas-tugas yang kau tugaskan kepada dia. Ya. Itu pesan Nabi Muhammad kepada Abu Ubaidah. Ya. Jadi boleh orang punya mobil, punya staff, punya pembantu, tapi jangan berlebihan. Ya. Jangan lebih daripada kebutuhan. Ya. Sampai kadang-kadang rumah itu isinya lebih banyak karyawannya, pembantunya daripada tuan rumahnya. Ya. Kemudian, wahai saudaraku, kata Abu Ubaidah, aku sudah mendengar pesan ini dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan aku diberikan sama Allah Ta'ala umur panjang. Ya. Aku mendapati zaman yang Rasulullah SAW ceritakan itu. Dan saat ini aku melihat, ketika aku melihat ya, di rumahku penuh dengan gandum, makanan-makanan, kebutuhan makanan penuh. Ya. Stoknya lebih dari cukup. Ya. Wa anzur ila marbati, aku melihat ke tempat kandang lah kalau bahasa sekarang mungkin ya. Aku lihat di situ aku punya banyak kuda, aku punya banyak keledai. Banyak, lebih dari 3. Kalau sekarang ini garasi mungkin. Ya. Garasinya isinya mobilnya 5. Ya. Aku lihat ini tempat kandangku, di situ banyak kuda, banyak keledai. Ya. Lebih daripada Rasulullah pesankan. Ya. Fa kaifa alqa Rasulullah? Maka saat itu aku ingat pesan Nabi Muhammad itu. Yang membuat aku menangis, wahai saudaraku. Aku sedang berpikir, nanti aku berjumpa dengan Nabi Muhammad, apa yang aku bisa katakan kepada beliau? Beliau sudah pesan kepada aku seperti ini, ternyata kehidupanku seperti ini. Sementara Nabi Muhammad pada kesempatan yang lain, kata Abu Ubaidah, pernah menyatakan sebuah sabdanya, beliau mengatakan, inna ahabbakum ilayya wa agrabukum minni man laqiyani ala mithlil hal alladhi faraqani alaiha. Orang yang paling dekat denganku nanti hari kiamat adalah orang yang keadaannya ketika dia meninggal sama seperti keadaanku. Bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak meninggalkan warisan, Nabi Muhammad tidak meninggalkan harta yang berlebihan, ya. Tapi Nabi Muhammad meninggalkan pendidikan, meninggalkan pembelajaran ya, kepada keluarganya ya, yang bisa bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Kesimpulan dari hadis ini, hadirin sekalian, ada 2 hal. Yang pertama, dari hadis ini kita tahu bahwa Nabi Muhammad tidak melarang orang itu menjadi kaya, punya pembantu, punya staf, boleh, karena itu memang sebuah kebutuhan. Nabi Muhammad tidak melarang orang punya kendaraan dalam hidupnya, karena memang itu kebutuhan.
Tapi yang Nabi Muhammad pesankan, jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Segala yang lebih tidak baik. Kurang itu tidak baik, lebih juga tidak baik. Tapi sedang itu yang paling aman dan baik. Jadi betapapun kita diberikan oleh Allah Ta'ala kelapangan rezeki, jangan membuat kelapangan rezeki yang Allah berikan kepada kita membuat kita lupa diri, sehingga kita pamer kekayaan kita dengan memiliki segala sesuatu berlebihan, sementara kita bisa gunakan harta-harta itu untuk kita tabungkan, yang nanti kita bisa ambil tabungan itu ketika kita kelak berada di alam akhirat. Demikian pesan Nabi Muhammad sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa merenungkannya, dan kita mulai meniatkan untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sedikit demi sedikit. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.